terakhir, bimbingan orang tua. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Yuk teman-teman, kita satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami ya Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami bisa semangat Tuhan, kami bisa antusias Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman semuanya bangkit berdiri, Kega Warrior, let's go! Nah teman-teman, kita mau nyanyi lagu Yesus Idolaku. Ayo semuanya kita harus semangat, pakai gerakan ya semuanya. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya Yesus idolaku, kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, dialah Tuhan. Dia Yesus idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku, kuasanya hebat. Dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku, kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, dialah Tuhan. Dia Yesus idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku, kuasanya hebat. Dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau kasih yang terbaik sama Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau izinkan Tuhan berbicara buat kita. Yuk adik-adik, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan
Halo adik-adik semua, kita jumpa lagi dalam ibadah Kega. Nah, pasti adik-adik semua sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Pastikan udah siap kan? Kalau gitu, yuk kita perkatakan bersama-sama. Ikuti kakak ya. Katakan, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Ayo sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. Aku siap mendengarkan firman Tuhan. Oke. Wah, pasti adik-adik semua kakak yakin sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena itu coba adik-adik walaupun kakak tidak bisa melihat secara langsung, tetapi kakak percaya adik-adik pasti menunjukkan sikap hormat kepada firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara duduk dengan posisi yang baik ya. Jangan ada yang mendengarkan firman sambil tidur-tiduran. Wah, jangan ya adik-adik. Kita harus menghormati firman Tuhan. Nah, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sekarang jangan lupa disiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis ya. Oke, udah siap semua? Kega Warrior, let's go! Oke, minggu lalu kita sudah belajar karakter Kristus yaitu lemah lembut. Hari ini kita akan belajar karakter Kristus yang lain yaitu tekun. Adik-adik tahu tidak arti kata tekun? Tekun adalah sikap yang fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakan. Kisah tokoh Alkitab yang akan kakak angkat kali ini adalah Paulus. Pasti adik-adik semua pernah mendengar tentang Paulus kan? Ya, Paulus adalah tokoh yang sangat tekun dalam mengabarkan Injil. Dia sudah banyak memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Banyak gereja yang dia dirikan. Dan dia juga menyebarkan Injil kemana-mana. Tetapi Paulus tentu saja banyak mendapatkan ancaman, bahkan pembunuhan, seperti yang terjadi di Damsyik dan Yerusalem. Bahkan dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9 dikatakan Paulus berkata bahwa beban yang ditanggungkan kepadanya sungguh berat dan sempat putus asa. Namun demikian, Paulus tetap bertekun di dalam segala penderitaannya. Dia tetap setia melayani Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Adik-adik, dari kisah Paulus kita dapat belajar untuk tekun dan setia dalam penderitaan, seperti yang dialami Paulus. Mungkin adik-adik ada yang merasa takut diledek atau merasa tidak nyaman ketika mau memberitakan Injil atau berbuat baik. Nah, kita bisa melihat Paulus sebagai teladan ya adik-adik, bagaimana dalam segala penderitaannya dia tetap setia, dia tetap bertekun mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa. Nah, adik-adik tahu tidak sikap tekun itu apa saja sih? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh sikap tekun yang bisa kita praktekkan. Contoh-contoh sikap tekun. 1. Tekun dalam berdoa dan saat teduh. Tekun dalam belajar.
tekun menceritakan kebaikan Tuhan, tekun melakukan kebaikan. Oke, sekarang coba kita ambil Alkitab kita ya. Ayo kita ambil Alkitabnya. Kita buka dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ayo kita baca bersama-sama ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, adik-adik, dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10, Tuhan berfirman supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik, ya. Karena bila tiba saatnya kita akan menuai apa yang kita tabur itu. Kita menabur perbuatan baik, maka kita akan nanti menerima perbuatan baik dari orang atau menuai perbuatan baik. Nah, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ya adik-adik. Oke, nah karena itu adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua, kita semua, ayo kita berbuat baik kepada sesama. Dan pasti nanti kita akan menuai perbuatan baik juga. Mungkin dalam adik-adik melakukan perbuatan baik tersebut akan ada tantangan-tantangan atau halangan-halangan ya. Bagaimana sih cara kita untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam kita melakukan perbuatan baik itu? Nah, sekarang kembali kita ambil Alkitab kita. Ayo kita ambil Alkitab kita. Kita buka dari Ibrani 12 ayat 3 sampai 6. Ibrani 12 ayat 3 sampai 6. Sudah semua adik-adik? Sudah dapat ayatnya? Nah, ayo kita baca. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai bercucuran darah. Ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang mengakuinya sebagai anak. Nah, itu tadi firman Tuhan adik-adik, bagaimana cara kita untuk mengatasi hambatan atau halangan dalam kita melakukan perbuatan baik. Saat adik-adik melakukan perbuatan baik, pasti akan menemui mungkin hambatan, halangan, atau penderitaan. Tapi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan berjalan bersama adik-adik semua di dalam menghadapi segala hambatan atau halangan tersebut. Tuhan akan
menolong, Tuhan akan membuka jalan bagi adik-adik jika adik-adik sungguh dan mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi berbagai halangan atau hambatan-hambatan tersebut. Ya, selalu ingat bahwa Tuhan ada bersama adik-adik semua, ya. Adik-adik harus ingat ya, kalau adik-adik setia dan bertekun dalam menjalankan sesuatu walaupun ada hambatan atau halangan, Tuhan berjanji bahwa adik-adik akan menuai hal yang baik. Contohnya begini, kalau adik-adik bertekun di dalam belajar, pasti nanti akan menuai apa? Nilai yang baik saat ujian. Juga saat adik-adik bertekun di dalam membaca firman, bersaat teduh, berdoa, nanti adik-adik juga akan apa? Mudah di dalam memberitakan kabar Injil kepada orang lain. Juga kalau adik-adik misalnya tekun, rajin berbuat baik kepada orang lain, pasti nanti adik-adik juga akan menuai hal yang baik dari orang lain. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik, janji Tuhan buat kita. Kalau kita mau bertekun, terutama bertekun di dalam penderitaan, maka ada janji Tuhan, hal yang indah yang akan kita tuai. Yuk, kita praktikkan bersama-sama ya. Nah, sebelum kita tutup ibadah kega kita ini, kita mau sama-sama membaca ayat hafalan. Ayo adik-adik semua kembali, kita ambil Alkitab kita buka dari Ibrani 10 ayat 36. Dah adik-adik, ayo kita baca bersama-sama. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, sekali lagi adik-adik, ayo kita baca bersama-sama Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, nanti ayat hafalannya dihafalkan ya adik-adik. Oke, sekarang sebelum kita tutup ibadah kita berdoa dulu. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar tentang karakter Kristus yaitu tekun. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memiliki karakter Kristus yaitu tekun, terutama tekun di dalam penderitaan. Supaya kami memiliki ketekunan di dalam mengabarkan Injil, juga bertekun di dalam membawa kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Biar melalui kami ya Tuhan, kasih-Mu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, dan biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, supaya kami selalu setia kepada firman-Mu, bahkan setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ayo angkat kedua tangannya adik-adik, kakak mau berdoa berkat. Berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan dari Roh Kudus menyertai adik-adik semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, sampai sekian dulu ibadah kita kali ini. Sampai jumpa lagi di ibadah Kega minggu depan. Dah.